Selamat datang di Deep Dive Anda. Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau inti kurikulum sekolah itu bukan melulu angka sama fakta, tapi konsep cinta? Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng sebuah panduan resmi nih dari Kementerian Agama RI buat tahun 2025. Judulnya, Panduan Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah. Kita coba urai ya, apa sih isinya? Ya, dan ini penting dicatat ya. Ini bukan sekedar gagasan manis aja gitu. Panduan ini sebetulnya respon strategis yang ya cukup berani lah terhadap tantangan nyata. Kita lihat kan, ada fenomena global, kekerasan, konflik yang kayak mengabaikan kemanusiaan gitu. Terus di Indonesia sendiri juga ada isu spesifik ya, intoleransi, terus juga perundungan, kekerasan di sekolah. Jadi ini serius. Tujuannya juga ambisius banget, mau bantu bentuk SDM unggul buat Indonesia Emas 2045. Jadi nggak cuma pinter otaknya, tapi juga bermoral tinggi, toleran, ya penuh kasih sayang gitu. Oke, kurikulum berbasis cinta, KBC ya singkatannya. Kedengarannya menarik sih, tapi mungkin agak abstrak ya. Gimana panduan ini mendefinisikan itu secara ya praktis gitu? Tepat. Nah, menurut panduan ini, KBC itu fokusnya ke pengembangan karakter, terus pembelajaran lewat pengalaman langsung, sama perhatian kuat ke aspek sosial emosional. Tujuannya ya itu tadi, melahirkan individu yang humanis, nasionalis, terus juga peduli alam atau naturalis, toleran, dan yang penting, menjadikan cinta itu prinsip hidup. KBC ini bahkan digambarkan sebagai jiwanya loh, inti yang meresapi semua pendidikan di madrasah, dari RA sampai MA. Intra, ko, ekstrakurikuler, semua kena. Jiwa ya. Lalu cinta itu sendiri gimana dimaknainya dalam konteks kurikulum ini? Kan bisa luas banget artinya. Ini menariknya. Definisi cinta di sini tuh bukan cuma perasaan romantis ya. Panduan ini meramunya dari banyak sudut pandang. Ada filsafat, psikologi, sosiologi, sampai perspektif agama-agama. Islam, Sufisme, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu juga disebut. Intinya gini, cinta itu dilihat sebagai komitmen, sebagai rangkaian perilaku yang bisa dilatih. Jadi bukan cuma emosi sesaat, tapi ya ada pengorbanan, pemahaman mendalam, kepedulian sosial, sampai spiritualitas. Bahkan dirinci loh jadi 12 indikator perilaku. Konkret kok, misalnya ya perhatian, pengertian, terus toleransi atau rasa hormat, peduli sama sesama dan alam, sampai nasionalisme. Jadi cinta itu sikap aktif. Oke, jadi cinta sebagai perilaku aktif ya, yang bisa diajarkan dan dibiasakan. Nah, terus gimana cara menjalankannya sehari-hari di madrasah? Pasti ada prinsip panduannya dong? Betul-betul, ada 9 prinsip dasar, disingkatnya 9K. Keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian, kesetaraan, kebermanfaatan, kejujuran, keikhlasan, sama kesinambungan. Nah, prinsip-prinsip ini jadi kayak kompas moralnya gitu, buat semua implementasi KBC di lapangan. Implementasinya sendiri lewat beberapa jalur. Pertama, integrasi dalam pembelajaran. Jadi nilai cinta ini disisipkan ke mapel yang sudah ada, lewat 6 tema utama. 6 tema cinta, wah apa aja tuh 6 tema itu? Iya, jadi 6 tema ini kayak memetakan cinta ke berbagai relasi gitu. Ada cinta kepada Allah atau hubbullah, terus kepada Rasul, hubbur Rasul, lalu cinta kepada diri sendiri, hubbun nafs, kepada sesama manusia, hubbun nas, kepada lingkungan alam, hubbul biyah, sama kepada tanah air, hubbul waton wal bilad. Contohnya nih, tema cinta lingkungan atau hubbul biyah tadi, itu bisa diintegrasikan misalnya lewat pembahasan ayat soal larangan merusak bumi di pelajaran agama Islam. Atau ya praktek langsung jaga kebersihan, toharah kalau dalam Islam. Oh, jadi nggak jadi mata pelajaran baru ya, tapi kayak meresap gitu ke yang sudah ada. Oke, terus selain di dalam kelas gimana lagi? Betul, nggak nambah mapel. Nah, KBC ini juga hidup di luar jam pelajaran. Lewat pembiasaan sehari-hari di sekolah. Misalnya, ya doa bersama rutin, tadarus, program Jumat bersih, kantin sehat, hal-hal gitu. Terus juga lewat ekstrakurikuler yang beragam. Ada yang keagamaan kayak kajian Islam, pondok Ramadan, ada yang sosial kayak bakti sosial, PMR, ada juga yang sains kayak KSM, terus program lingkungan kayak Adiwiyata. Tahu kan, yang sekolah jadi ramah lingkungan, ada daur ulang, bikin biopori,
Sampai dialog antar agama juga masuk loh. Wah, gila, cakupannya luas banget ya ternyata. Dari doa sampai biopori. Dengan semua ini pendekatannya pasti macam-macam juga dong ya? Tentu. Panduannya nyebutin beberapa pendekatan. Ada reflektif, multikultural, partisipatif, humanistik, integratif. Tapi ada satu nih yang ditekankan banget sebagai kunci, yaitu kuduah, atau ya keteladanan. Perilaku nyata dari guru, dari staf madrasah, itu dianggap metode pengajaran cinta yang paling efektif. Masuk akal banget sih itu. Nah, ini pertanyaan penting nih. Kalau fokusnya ke karakter, ke perilaku, gimana cara mereka ngukur KBC ini berhasil atau enggak? Kan nggak bisa cuma pakai nilai ujian biasa ya? Nah, itu dia. Pertanyaan krusial. Evaluasi KBC ini memang nggak melulu angka rapor. Panduan ini menekankan banget penggunaan observasi perilaku sehari-hari. Jadi dilihat langsung siswanya nunjukin empati nggak, hormat nggak sama orang lain, gitu. Terus ada juga wawancara, angket, portofolio, itu kumpulan karya siswa yang nunjukin perkembangan karakternya. Ada studi kasus, diskusi kelompok, sama refleksi diri siswa juga. Intinya mau lihat seberapa dalam sih nilai-nilai cinta ini udah terinternalisasi, udah jadi bagian dari tindakan nyata mereka sehari-hari. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, kurikulum berbasis cinta ini seperti yang dijelaskan di Panduan Kemenak 2025 yang Anda bagikan tadi, ini upaya yang serius ya, terstruktur banget. Tujuannya menanamkan kasih sayang, empati, toleransi sebagai fondasi pendidikan di madrasah kita. Jadi semacam jawaban buat tantangan zaman, sekaligus langkah buat ngejar cita-cita bangsa gitu ya? Tepat sekali. Panduan ini memang menyajikan langkah yang cukup detail ya, dari konsep sampai evaluasinya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik juga buat Anda yang mendengarkan. Kalau pendidikan itu secara sadar, secara sistematis, dipusatkan pada nilai fundamental kayak cinta ya, cinta dalam arti luas, yang aktif dan berperilaku tadi ya. Kira-kira gimana ya potensi dampaknya? Mungkin nggak cuma buat cara kita belajar, tapi juga buat cara kita ngatasin masalah sosial yang kompleks. Nggak cuma di konteks madrasah Indonesia mungkin, tapi juga di lingkungan Anda sendiri. Coba deh, pikirkan. Nilai inti apa sih yang menurut Anda paling mendesak untuk dibangun lewat sistem pendidikan kita saat ini? Menarik kan buat direnungkan?